Yoho, apa kabar nakama semuanya? Dalam manga One Piece banyak sekali karakter-karakternya yang sepertinya memiliki kisah hidup yang menarik, memiliki petualangan yang sepertinya menyenangkan dan menegangkan. Karakter di masa lalu yang jauh yakni Joy Boy, karakter yang hanya disebutkan melalui percakapan Nico Robin dan Raja Neptune ini, sampai sekarang masih menjadi pembicaraan hangat oleh para fans One Piece. Bagaimana tidak, setelah Goldie Roger sampai di Pulau Laftel dan tertawa terbahak-bahak itu, Roger mengatakan bahwa Joy Boy meninggalkan harta yang luar biasa. Dan sekarang, hal yang ingin kami bicarakan adalah mengenai kisah petualangan Joy Boy dan kawan-kawannya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Lagu Bing Sake pertama kali kita dengarkan dari karakter yang bernama Brook, yakni pada arc Thriller Bark. Lagu ini bisa menjadi lagu yang menyedihkan, namun bisa jadi juga sebagai lagu yang menyenangkan. Ini merupakan lirik dari lagu Bing Sake dalam bahasa Inggris, dan sebelahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesianya mungkin ada yang kurang tepat, tapi setidaknya bisa menjadi gambaran bagi nakama semua yang mungkin agak kesulitan mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, Eiichiro Oda biasanya menggunakan cerita dalam cerita. Beberapa kata yang tersirat terkadang menggambarkan cerita yang mendalam untuk cerita selanjutnya. Di dalam lirik lagu Bing Sake sebenarnya menggambarkan seorang perompak dan krunya yang mengantarkan sake. Mereka berlayar mengarungi lautan dengan badai hujan yang sudah seperti bantal bagi mereka. Matahari pagi terbit atau mungkin fajar dijadikan sebagai harapan dalam kisah lagu ini. Lagu ini juga menceritakan kisah bajak laut yang akan berpisah untuk selamanya. Ya, itu merupakan ringkasan dari lagu Bing Sake. Sehingga, sekarang mari kita breakdown secara perlahan lagu ini. Di dalam verse pertama dari lagu ini, menggambarkan tentang kondisi kapal bajak laut serta mekanisme yang ada di sekitarnya, seperti ombak air lautan, matahari, dan juga menggambarkan pemandangan seperti burung-burung yang berterbangan di atas kapal mereka. Perjalanan dimulai dari orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya. Seiring mereka berlayar, mereka terciprat air asin lautan, yang di liriknya dikatakan ke ujung samudra. Ya, mungkin di sini mencoba untuk mendeskripsikan secara tersirat juga bahwa mereka berlayar hingga ke ujung dunia. Namun, karena temanya bajak laut, maka lebih cocok untuk disebut sebagai ujung samudra. Selanjutnya, liriknya menjelaskan tentang betapa bangganya para bajak laut ini membanggakan kapal mereka. Mereka menjadikan ombak sebagai bantal mereka, layaknya mereka benar-benar sudah terbiasa dengan ombak yang ada di lautan ini. Kapal merupakan rumah bagi mereka. Dan mereka betul-betul bangga dengan lambang tengkorak yang berkibar di kapal dan di layar mereka. Bait ini sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana para perompak ini bangga dengan apa yang sudah mereka lakukan, yakni berpetualang dan menjadi seorang bajak laut. Lalu di bait selanjutnya, dari lirik-lirik ini mereka menggambarkan sebuah ancaman yang di sini digambarkan dengan badai. Dan di lirik ini pula, kita disuguhkan bahwa matahari terbit atau fajar dijadikan sebagai hari baru yang menjanjikan. Fajar dijadikan sebagai harapan untuk mereka agar bisa bertahan. Ini benar-benar menarik, karena sudah banyak dalam video kami bahwa fajar berperan penting dalam cerita One Piece. Entah itu berkaitan dengan orang-orang berbargadi maupun dengan Pulau Wano Kuni. Di verse yang ini, kita benar-benar digambarkan setting atau latar dari para perompak ini ketika mereka memulai perjalanan. Di verse ini sebenarnya liriknya masih menggambarkan sebuah lirik yang umum. Umum di sini artinya semua bajak laut di dunia ini juga rasanya merasakan apa yang digambarkan pada lirik-lirik ini. Kemudian pada verse kedua, pertama-tama kita digambarkan tentang mimpi atau impian mereka yang melewati malam. Kita digambarkan sebuah perpisahan yang rasanya tidak akan bertemu lagi. Dan di lirik ini, Eiichiro Oda menjadikan terangnya bulan sebagai bentuk hiburan agar orang-orang yang berpisah ini tidak bersedih lagi. Ya, dari satu bait ini, di lirik ini kita dijelaskan lebih mendalam tentang kedekatan para kru. Kita digambarkan tentang mimpi mereka dan kemudian mereka akan berpisah untuk selamanya. Dan malam hari, terangnya bulan dijadikan sebagai teman hiburan bagi mereka yang berpisah. Di lirik selanjutnya, ini lebih menarik. Di sini bertuliskan, tak peduli siapapun kau, kelak kau akan jadi tengkorak.
takkan berakhir, selalu berpetualang, kisah kami yang lucu. Yap, di dua lirik terakhir dari lagu ini, kita mendapatkan sesuatu yang menarik, terutama pada kata kisah kami yang lucu. Pertanyaannya, kisah siapa yang lucu? Kisah Roger atau kisah Kurohige? Sepertinya bukan, melainkan kisah dari yang Roger baca ketika di Love-Tale, seorang pria yang disebut sebagai Joy Boy. Kami yakin betul lagu ini secara tersirat menceritakan kisah dari Joy Boy. Dan sebenarnya, verse kedua dari lagu ini menjelaskan keadaan dunia One Piece sekarang, di mana matahari telah terbenam, tapi bulan kini menerangi perjalanan mereka yang dipandu sepanjang malam oleh mimpi yang mustahil. Dan Eiichiro Oda secara sengaja menggunakan lagu ini ketika Roger ingin menyelesaikan perjalanan mereka menuju pulau terakhir. Sepertinya alasan Roger menamai pulau itu Pulau Love-Tale adalah untuk menghormati kisah penuh tawa yang ditinggalkan oleh Joy Boy, yang mana hal ini merupakan referensi langsung dengan verse terakhir dari lagu Bing Sake. Sekarang kami mengerti kenapa Joy Boy bisa menggambarkan sebuah keceriaan di dalam perjalanannya, karena sepertinya di masa Joy Boy itu, dunia masihlah berpacu pada matahari terbit. Masa-masa Joy Boy berlayar digambarkan pada verse pertama dalam lirik ini. Dan kondisi dunia One Piece sekarang, kondisi para perompak sekarang digambarkan pada verse terakhir, di mana mereka berlayar ditemani oleh terangnya bulan, yang menggambarkan dunia sedang gelap, dunia sedang kacau, dengan mengemban mimpi yang mustahil untuk diwujudkan. Jujur saja, ini merupakan sesuatu yang menarik. Kami ketika membreakdown lirik-lirik ini, kami merasakan kesedihan sekaligus kebahagiaan. Ya, entahlah, sepertinya Eiichiro Oda benar-benar prepare tentang hal ini. Kami yakin lagu ini menggambarkan petualangan Joy Boy pada zaman bajak laut yang mendahului zaman modern, menggambarkan kisah persahabatan, petualangan yang dimana mereka melihat akhir dari perjalanan dan akan berpisah untuk selamanya. Hal ini digambarkan secara langsung ketika lagu ini ditujukan dalam cerita, yakni Brook. Ia melakukan perjalanan dengan bajak laut Rumbar. Mereka melakukan perjalanan dengan penuh kebahagiaan. Kemudian bajak laut Rumbar mati, meninggalkan Brook sendirian selama 50 tahun. Hingga akhirnya muncullah harapan untuknya, yakni Monkey D. Luffy yang mengajaknya untuk berlayar bersama di kapal Tosan Sani. Dan sepertinya kisah bajak laut Rumbar merupakan penggambaran dari bajak laut yang gagal pada 800 tahun yang lalu. Keputusan Roger untuk membuat era bajak laut dan menyerahkan tugas untuk menghadapi dunia kepada para penerus juga sepertinya berawal dari kesadarannya bahwa ia juga nantinya akan berakhir sebagai tulang belulang saja. Di 800 tahun sebelumnya, Joy Boy dan kawan-kawan gagal untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan dan membuat keputusan untuk meneruskan hal ini kepada generasi penerus dengan menuliskan sebuah kebenaran tertulis yang sepertinya menjadi kunci untuk menjungkir balikan tatanan dunia yang sekarang. Sake dalam lagu ini juga menggambarkan tentang pertemanan, persahabatan, dan keluarga. Sebagaimana Luffy, Sabo yang bertukar cangkir sake yang mana menjadikan mereka benar-benar terikat satu sama lain, sampai-sampai menganggap diri mereka yang berbeda ayah ibu ini menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Mereka yang mampu melakukan perjalanan hingga ke ujung Grand Line, mereka yang mampu untuk berpetualang di bawah sinar bulan yang terang ini, akan mampu untuk menemukan One Piece dan membawa cahaya fajar yang baru, membawa sunrise yang baru bagi dunia. Mungkin sekarang bagi kita semua untuk berkata, wow, Eiichiro Oda benar-benar deep dalam menggambarkan kisah perjalanan karakter-karakternya. Bukan hanya perjalanan Luffy, namun kisah ini menggambarkan perjalanan dari seluruh orang yang ada di dunia One Piece. Seluruh orang yang mengharapkan malam usai dan munculnya cahaya fajar. Sekarang, ada dua hal yang membuat kami bertanya-tanya dalam lirik ini, yakni, siapa sebenarnya Binks? Apakah itu benar-benar seseorang yang penting dalam cerita ini? Apakah itu merupakan nama asli dari Joy Boy? Mengingat, jika diartikan, Joy Boy berarti pria periang, yang artinya seperti bukan nama seseorang, lebih ke dalam julukan. Dan jika memang perjalanan Joy Boy ini penuh tawa hingga membuat bajak laut Roger tertawa menangis, mungkin hal yang wajar karena orang yang melakukan perjalanannya adalah pria yang benar-benar periang. Ya, entahlah. Untuk sekarang, kita setidaknya memiliki kemungkinan bahwa nama asli Joy Boy adalah Binks. Kemudian ada kata Don.
Hal ini sebenarnya pernah kami singgung dalam video lama kami. Dan sebenarnya sudah banyak video yang sudah kami buat untuk menebak apa sih nama dari kerajaan kuno itu. Kami menebak bahwa nama dari kerajaan kuno adalah kerajaan bajak laut, kerajaan Birka, dan masih banyak lagi. Dan kata Don ini pernah kami singgung juga sebagai nama dari kerajaan kuno. Mengingat ketika Profesor Clover bertemu dengan orang-orang pemerintah dunia, ia berkata bahwa nama dari kerajaan yang makmur itu adalah... Profesor Clover mati terlebih dahulu sebelum ia melanjutkan kata-katanya. Dan kemudian ada sound effect di sini, digambarkan dengan sangat besar, bertuliskan Don atau Dong. Dan ketika Shirohige menyatakan bahwa One Piece itu ada, sound effect yang dimunculkan di sini bertuliskan Don. Ya memang, Don ini merupakan sound effect andalan manga One Piece jika sedang membicarakan hal yang serius. Tapi, bagaimana jika ini bukan sembarang sound effect? Karena kata Don bukan hanya ada sebagai sound effect. Dalam lagu Bing Sake yang menggambarkan kisah perjalanan Joy Boy dan menggambarkan kondisi One Piece sekarang, terdapat kata Don di dalamnya. Ho! Sepertinya kata Don ini lebih penting dari yang kita bayangkan. Sehingga kesimpulannya, lagu Bing Sake benar-benar relevan dengan kisah bajak laut yang lama. Secara spesifik, kisah bajak laut yang terjadi 800 tahun yang lalu, yakni Joy Boy, yang kemudian menyerahkan tugas kepada para penerus untuk membawa fajar yang baru untuk dunia yang gelap ini. Ya, itu merupakan kesimpulan singkatnya. Ini merupakan sebuah pembicaraan yang menarik. Dan terima kasih banyak untuk 100.000 subscribernya. Kami tidak menyangka bahwa kami bisa berada di titik ini lagi. Kami sangat berterima kasih banyak pada nakama yang selalu ada, yang selalu mensupport kami meskipun kami sudah bergonta-ganti tempat selama kurang lebih 4 kali. Ya, 4 kali. Lumayan banyaklah untuk jatuh dan bangun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada nakama semua. Dan video ini kami persembahkan sebagai video spesial 100.000 subscriber Diskus OP. Kenapa tidak kami upload ketika hari Jumat kemarin? Karena video tentang Kurohige itu sudah kami jadwalkan semenjak hari Rabu. Dan naskah video ini baru dibuat ketika hari Jumat. Yap, kami benar-benar merasa tersentuh lagi. Dan benar-benar tidak percaya bisa muncul kembali di permukaan bersama nakama semua. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.